Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawamulan Putri Kusumaningati dari kelas 1G D4 Akuntansi Manajemen absen 8 NIM 2042520064. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2 tentang surat berharga saham. Apa itu surat berharga? Surat berharga adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengolahan modal kerja. Apa sih yang dimaksud dengan saham itu? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan dari nilai sebuah perusahaan. Kegiatan ini dilakukan dengan berinvestasi dalam sekuritas ekuitas yang melibatkan pembelian saham di perusahaan lain. Investor membeli sejumlah saham dengan harga beli per saham. Investor menjadi pemilik sebagian dari korporasi dan disebut pemegang saham. Berikutnya, ada 5 entry jurnal yang mungkin terkait dengan investasi saham, yaitu yang pertama ada purchase the stock investment, yang kedua ada receive dividend payment, yang ketiga ada recognize net income of the issuing corporation, yang keempat ada adjust to fair value, yang kelima ada sell the stock investment. Selanjutnya ada metode investasi saham. Metode investasi saham ada 2, yaitu metode laba bersih dan juga metode ekuitas. Metode laba bersih. Jika sebuah perusahaan membeli kurang dari 20% saham beredar perusahaan lain, itu nilai wajar melalui metode laba bersih digunakan. Investor yang memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang kedua, metode ekuitas. Jika sebuah perusahaan membeli antara 20% dan 50% dari perusahaan lain saham beredar itu, metode ekuitas digunakan. Investor yang memiliki antara 20% dan 50% dari saham beredar dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi. Berikutnya, ada perbedaan metode biaya atau metode laba bersih dan metode ekuitas. Keterangan, pembelian investasi saham menggunakan metode biaya, investasi pada saham debit, kas, kredit. Metode ekuitas, investasi pada saham debit, kas, kredit. Perusahaan penerbit saham mengalami laba. Metode biaya tidak melakukan jurnal. Metode ekuitas, investasi pada saham debit, pendapatan kredit. Perusahaan penerima saham mengalami rugi. Metode biaya tidak melakukan jurnal. Metode ekuitas, bagian rugi entitas asosiasi debit, investasi pada saham kredit. Penerimaan dividen. Metode biaya, kas debit, pendapatan dividen kredit. Metode ekuitas, kas debit, investasi pada saham kredit. Selanjutnya ada investasi saham pada laporan keuangan. Investasi di akun saham muncul di bagian aset di neraca yang dimaksudkan untuk dijual atau diperdagangkan dalam waktu 1 tahun adalah aset lancar. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.